Kebangkitan industri properti sangat penting bagi perekonomian Indonesia tahun 2020 di saat dunia bergelut dengan pandemi COVID-19. Sektor properti ternyata berkontribusi sebesar 13,6% terhadap PDB nasional dan ini menyerap tenaga kerja hingga 6,9% dari total tenaga kerja Indonesia. Dan tentu saja memiliki multiplier effect terhadap 175 industri lain. Nah, memasuki kuartal keempat tahun 2022 ini, pasar properti hunian tetap menunjukkan tren positif. Meski resesi dan kenaikan suku bunga global telah mengancam. Lalu, bagaimana potensi dan juga peluang industri properti di tahun 2023? Final Notes akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Perekonomian dunia tahun 2023 diprediksi akan gelap. Sejumlah tantangan yang akan dihadapi yakni tingginya tingkat inflasi, naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia, ancaman resesi global, dan masuknya tahun politik. Meski demikian, pelaku industri properti dalam negeri masih optimistis. Bukan tanpa alasan. Optimisme ini tumbuh sebab pada masa pandemi COVID-19, sektor properti terbukti tangguh melewati tantangan hingga kembali bangkit. Selama pandemi, pelaku industri properti makin kreatif dengan pemasaran produk secara digital. Selain itu, pasar properti Indonesia tidak kehilangan daya beli karena masih banyak masyarakat yang memiliki dana besar untuk berinvestasi. Pada 2022, kondisi ekonomi makro berlangsung pulih serta bisnis properti ikut mengalami performa positif. Stimulus pemerintah yang dimulai sejak 2021 seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah turut mendorong pertumbuhan sektor properti. Indikasi positif pasar properti juga terlihat dari tren permintaan pasar. Percepatan kenaikan harga properti tidak menyurutkan permintaan. Sebaliknya, permintaan properti pada kuartal ketiga tahun 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup pesat, sebesar 9,2% dibandingkan kuartal ketiga tahun 2021. Indeks harga jual properti hunian yang naik mencapai 5% per tahun tentu saja tidak menyurutkan minat konsumen. Indeks permintaan terhadap properti hunian justru naik hingga 9% secara tahunan pada kuartal ketiga tahun 2022 ini. Optimisme ini juga dapat dilihat dari sisi pencarian hunian oleh konsumen. Namun di tengah kontribusi dan tren positif ini tentu saja ada sejumlah tantangan di sektor properti khususnya untuk tahun 2023. Apa saja? Dan untuk membahasnya saya sudah ditemani di studio bersama Widya Stuti Angkawijaya, Senior Director dari Damai Putra Group. Halo Mbak Widya, apa kabar? Sehat selalu. Baik, ya, terima kasih Mbak Desi. Iya, kita tidak terasa ya sudah pada ujung tahun 2022 ya. Tahu-taunya sudah Desember. Tahu-taunya sudah Desember dan ini menurut saya suatu tahun yang sangat menarik karena kita sudah mulai keluar dari pandemi. Ya, kita terimbas pandemi sejak tahun 2020 dan sekarang tahun 2022 walaupun masih ada kasusnya tapi sudah bisa ditangani dan kita sudah mulai hidup back to normal. Harus bersyukur ya. Ya harus bersyukur dan ini tentu saja ada bermacam dampak yang kita harapkan positif ya ke depannya khususnya untuk tren pertumbuhan perekonomian kita. Kita sudah tidak lagi resesi. Kita ingat tahun 2020 pertumbuhan itu sempat minus ya, tapi sekarang sudah bahkan bisa diprediksi di atas 5%. Nah, tapi kalau kita kilas balik ya, karena properti ini kan sesuatu investasi yang jangka panjang juga. Sebenarnya ketika kita memulai mengalami COVID pada tahun 2020 dan berlangsung sampai tahun ini, itu dampak yang paling terasa khususnya pada property developer seperti Damai Putra Group ini. Apa yang dalam 2 tahun? Karena 2 tahun ini kan lumayan cukup lama ya Mbak ya. Cukup lama dan kita tidak menduga segini lama ya Mbak Desi ya. Nah, jadi pandemi COVID ini memang benar-benar di luar dugaan siapapun ya di antara kita dan termasuk juga itu imbasnya kepada bisnis properti itu juga cukup signifikan.
Kalau kita bicara properti ya Mbak Desi, konsumen kan kalau ingin membeli properti itu biasanya kan harus datang ke lokasi ya. Harus cek, lihat Harus cek, sendiri. dia akan melihat show unit dulu itu. Kemudian dia akan melihat lingkungan sekitarnya itu. Karena kalau mau tinggal kan dia juga harus familiar, harus comfortable dengan lingkungan sekitar. Ada fasilitas apa sih di sekelilingnya, kemudian jarak tempuh misalnya dari lokasi tersebut ke tempat kerjanya nanti seperti apa, macet atau tidak dan sebagainya. Nah, dengan adanya pandemi ini kan kita dibatasi ruang gerak Lockdown kita. semua, Lockdown, jaga PPKM jarak, dan sebagainya. tidak boleh. Jadi konsumen juga kesulitan ketika dia memang ada kebutuhan untuk membeli properti, hunian ya, rumah atau apartemen dan sebagainya. Terus bagaimana ya gitu, saya tidak bisa datang ke lokasi, saya tidak bisa mengunjungi show unit, melihat apa gitu, seperti apa bangunan dan sebagainya. Tetapi kan kita tetap harus beroperasi ya sebagai property developer ya. Jadi kita juga mensiasatinya dengan misalnya saja kita menjual properti dengan memanfaatkan teknologi. Lewat Zoom, Lewat digital online, marketing. digital marketing. Iya. Seperti apa aja contohnya? Jadi kita juga melakukan promosi melalui sosial media, kemudian kita juga menerapkan yang namanya 3D virtual tour. Jadi konsumen itu bisa seolah-olah datang ke show unit gitu. Tapi ini virtual tour seperti itu. Kemudian kita juga kan waktu itu sempat juga lockdown, perusahaan juga tidak bisa beroperasi, akhirnya kita juga tidak bisa jualan karena marketing galeri juga harus tutup. Ya kita siasati dengan ya kita melakukan appointment, visit by appointment, jadi tidak bisa bergerombol, jadi by menerapkan appointment, protokol ya, kesehatan. protokol kesehatan, visit by appointment, jadi janji jam 2 datang, oke jam 2 datang langsung di site. Kan ruang terbuka ya kalau di site ya, langsung di site kita lihat lokasi, lihat rumah dan sebagainya, kemudian pulang setelah itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita siasati. Kemudian juga pandemi ini kan dampaknya juga ke konsumen kita. Banyak dari konsumen itu yang bisnisnya terganggu, kemudian kehilangan pekerjaan karena PHK, atau paling tidak mungkin kan ada juga yang gajinya kemudian dipotong ya. Sehingga daya belinya juga menurun. Betul, daya belinya menurun. Kemudian juga ketika dia sudah membeli dan sudah menyicil, akhirnya juga wah cicilannya juga terhambat. Tidak bisa lagi memenuhi cicilan bulanannya. Nah, kita developer kan juga tidak ingin pembelian itu batal ya. Jadi kita siasati juga dengan bekerja sama juga dengan bank itu melakukan rescheduling, relaksasi pembayaran, sehingga paling tidak konsumen masih bisa lanjut walaupun mungkin cicilannya nilainya tidak seperti yang sebelum pandemi ya. Paling tidak mereka masih bisa lanjut untuk membayarkan cicilan walaupun dalam jumlah yang mungkin lebih kecil seperti itu. Nah, itu juga salah satu strategi yang kita lakukan paling tidak supaya konsumen tetap masih bisa memiliki hunian atau memiliki rumah. Ya, nah jadi strategi untuk menyiasati ya pandemi, ada lockdown, social distancing, sehingga bisnis juga semua kita terhambat lah. Betul. Tapi dampak secara pada bottom line terhadap property developer itu sendiri seperti apa? Karena ini kan sebuah industri yang cukup besar. Betul. Ya, tenaga kerjanya kan cukup besar. Apa dampaknya terhadap property development secara keseluruhan dan kira-kira bottom line-nya dan kerugiannya, kontraksi, karena pada saat itu kan semua bisnis itu mau tidak mau terkontraksi. Ada angka-angkanya kalau secara bottom line terus terang memang kita tidak terlalu berdampak signifikan. Tidak terlalu. Karena yang harus kita lakukan sebenarnya adalah memanage cash flow kita. Bisnis properti itu kan bisnis kepercayaan juga ya Mbak Desi ya. Jadi ketika kita sudah komit kepada konsumen kita, ketika konsumen sudah membeli, kita komit ya ini akan terus dibangun dan kita akan serah terima unit itu kapan gitu. Itu yang harus kita jaga karena kepercayaan konsumen. Nah, jadi pada saat pandemi pun pembangunan tetap harus berjalan. Pembangunan jalan. Tetap harus berjalan karena kita punya komitmen. Sama besarnya seperti sebelum pandemi. Ya, jadi tidak ada misalnya yang apartemen yang sedang dibangun tiba-tiba 2 tahun berhenti begitu karena yang sudah dibangun tidak bisa berhenti. Tetapi yang belum dibangun atau belum launching bisa kita hold seperti itu. Karena komitmen tadi Mbak Desi, kan ketika misalnya saya sebagai konsumen nih ya mau beli apartemen, kan saya sudah punya
saya akan tinggal di situ tahun depan, saya akan pindah ke situ tahun depan karena saya butuh hunian, atau saya mungkin anak saya akan pindah sekolah di situ, saya butuh hunian. Komitmen itu tetap harus kita jaga. Artinya pembangunan tetap harus jalan, target serah terima kapan tetap harus kita penuhi kepada konsumen. Tapi di sisi lain, uang masuknya kan juga sebenarnya berkurang dengan adanya tadi ya. Nah ini bagaimana dampaknya itu. khususnya terhadap karyawan dalam industri property development itu sendiri? Ada layoff atau ada pengurangan tenaga kerja atau bagaimana? Untuk porsi-porsi tertentu atau bagian-bagian tertentu yang tidak menghambat pembangunan, misalnya seperti back office, seperti itu memang kita lakukan semacam kayak tidak hanya pengurangan tetapi juga minimize jam kerja. Ya, minimize jam kerja sehingga kan juga terus ada efisiensi-efisiensi yang bisa kita hasilkan dari situ. Jadi lebih kepada mensiasatinya seperti itu Mbak Desi. Iya. Nah tapi minat terhadap hunian tentu saja kalau orang sudah berencana membeli apartemen ini kan berarti kan sudah ada planningnya ya. Betul. Tapi kan properti bukan saja hunian, tapi di situ ada properti yang sifatnya komersial, ada juga yang sifatnya rumah dan dengan tanah dan lain sebagainya. Itu dalam 2 tahun selama COVID ini kira-kira mana yang paling terdampak dengan pandemi itu? Pada saat pandemi lagi hebat-hebatnya itu, Mbak Desi, yang paling berdampak itu adalah sebenarnya yang komersial. Komersial. Ya. Kalau kita bicara di kawasan kami, itu komersialnya memang sudah hidup, retail sudah hidup. Tapi kan dengan adanya PPKM, nah itu dia. Jam operasional mereka juga terbatas kan pada saat itu kan. Buka bisa segini misalnya, atau yang datang dibatasin. Dan otomatis kan itu juga berdampak kepada penghasilan mereka. Namun demikian uang sewa tetap harus jalan kan. Nah jadi kita juga siasati dengan memberikan relaksasi pembayaran sewa. Seperti intinya mereka tetap harus bisa hidup lah, karena kita juga butuh mereka kan, butuh fasilitas komersial retail di kawasan. Kita juga ingin mereka bisa survive gitu selama pandemi. Jadi yang kita bisa berikan relaksasi atau rescheduling. Iya, tapi pada intinya industri properti ini bisa survive. Salah satu yang tidak istilahnya gulung tikar ya selama pandemi ini bagus, it's good news ya. Mbak, kita istirahat sebentar ya, tapi kita akan lanjutkan final note setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Anda masih menyaksikan Final Note. Saya saat ini ditemani Wijastuti Angkawija, Senior Director dari Damai Putra Group. Kita membahas mengenai potensi dari industri ya properti pasca COVID-19 pada khususnya. Dan kita lihat ternyata industri properti ini lumayan cukup tough juga, survive ya. Tapi tentu saja dengan strategi dan siasat-siasat yang khusus untuk menyesuaikan kepada keadaan. Sehingga kalau dilihat secara keseluruhan tidak minus ya, tapi minus. Pengurangan pasti ada. Pasti ada. Nah dan saya kalau lihat apalagi ketika pandemi ini kan orang biasanya kan keluar ke mall ya, dan mallnya juga selalu penuh dan istilahnya ini menjadi satu bagian dari lifestyle ya. Ketika COVID ini banyak sekali yang mau tidak mau kan terpaksa tutup ya. Nah itu apa rata-rata nasib dari mereka yang memiliki properti yang komersil ketika itu, dan saat ini apakah sudah kembali lagi atau justru digantikan dengan bisnis-bisnis baru? Kita kan lihat seperti misalnya yang sewa di mall atau yang menjadi restoran, nah ini terdampak, toko-toko terdampak. Ini kan semua bisnis properti. Ya. Bagaimana itu peta dari nasib saat COVID itu dan bagaimana sekarang? Ya, cukup berdampak signifikan ya, terutama untuk komersial dan retail pada saat pandemi benar-benar pada saat itu menghit kita ya di tahun 2020, 2021 ya. Dalam perjalanannya 2022 ini sudah mulai lancar kembali karena mereka basically sudah bisa beroperasi full ya sekarang ya. Dan zaman pandemi kemarin memang yang kita harapkan sebagai kita pengembang properti adalah mereka survive dulu. Mereka bisa survive dulu. Dan itulah sebenarnya peran dari property developer pengembang adalah memastikan mereka bisa survive dengan memberikan tadi relaksasi pembayaran gitu. Nah karena bagaimanapun pandemi misalnya itu tetap kan kita butuh
namanya makan ya, butuh juga apa namanya apapun yang kita butuhkan untuk kehidupan ya, apa namanya konsumsi rumah tangga dan sebagainya itu semuanya kan harus tetap tetap tersedia ya. Iya. Nah, jadi apa namanya komersial ini menurut kami sebagai pengembang properti itu sangat penting gitu, karena itu juga kalau Karena kita multiplier efeknya itu Betul. luar biasa banyak ya. Tapi Betul. ketika tutup itu kan berarti dari situ karyawannya sudah tidak bekerja lagi, vendornya juga tidak bisa jualan dan lain sebagainya. Sementara ini gedung ini kan harus dibayar terus ya, dan harus di-maintain Nah, juga. harus di-maintain. Gitu, Nah, ya. itu kalau dihitung dari segi kerugiannya, loss yang seharusnya didapatkan nih, keuntungannya dari komersil ini ada kisarannya berapa, Mbak Widi? Karena ini Damai Putra kan juga punya ini ya sebagai ada komersilnya, ada huniannya, ada Kalau ada yang di macam-macam. kami di Damai Putra itu komersial lebih kepada komersial landed. Jadi kita memang belum ada mall. Belum ada mallnya ya. Mbak Desi. Tapi ya. kalau secara keseluruhan Secara bagaimana melihat? keseluruhan, jadi kita juga tentu saja loss-nya itu karena kalau kita bicara komersial landed, mereka kan tetap harus bayar iuran pengelolaan lingkungan ya. Nah itu juga yang tersendat. Iya. Iuran seperti itu. Tapi tetap kita harus memaintain lingkungan itu, Mbak Desi. Tetap harus keluar biaya untuk memaintain lingkungan, kebersihan lah, landscaping lah, keamanan dan sebagainya. Dan Jadi juga sekarang listrik kan ada minimum charge. Betul. Ini IPL tuh biasanya, Betul. iuran lingkungan Iya. dan juga Iya, ininya betul. ya, service chargesnya dan yang ya, lain-lain. jadi itu memang harus- kita terhit di situ karena dari sisi pemasukan juga berkurang, tetapi biaya-biaya itu tetap harus kita keluarkan seperti Iya. itu. Nah sekarang ini bagaimana tahun Sekarang 2022 ini? Sudah mendekati normal. Sudah mendekati Iya, normal. sudah mendekati normal. Oke, kalau dari sumber penghasilan ini kan Ya. industri properti banyak sekali sumber-sumber pertumbuhannya lah istilahnya, dari penjualan misalnya tanah, dari rental, dari pembangunan apartemen. Saya lihat Iya. itu banyak sekali ya apartemen menjamur apalagi Iya. di kota-kota besar seperti Jakarta ini. Tapi ada juga tadi yang komersial, Iya. ruko dan lain sebagainya. Secara the growth itu sumber pertumbuhan tertinggi itu dari mana saja, Mbak Widi? Oke, kalau sumber pertumbuhan tertinggi itu masih landed ya atau rumah tapak, rumah hunian. Yang ada tanahnya. Betul, rumah Oh iya, yang ada. itu rumah berapa hunian. persen kalau kita lihat dari? Itu cukup signifikan. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia masih terbiasa ya untuk tinggal di rumah tapak ya seperti itu. Dan terus terang juga kebutuhan, demand daripada perumahan itu masih signifikan. Gitu. Namun demikian kalau untuk yang milenial itu kan kaum milenial itu kan lebih mengedepankan convenience itu ya. Dan juga mungkin kantongnya yang belum terlalu dalam ya untuk membeli. Iya, jadi sebenarnya sebagai developer kita harus memahami sebenarnya apa sih kebutuhan demand yang terjadi gitu ya untuk properti. Kalau sekarang kita bicara mengenai majority yang membutuhkan hunian itu adalah sebenarnya kaum muda, kaum milenial. Ada berapa juta itu kalau kita lihat ini potensinya? Mereka karena sekarang kita bonus demografi ya, jadi rata-rata masih usia produktif ya. Usia produktif dan mereka itu keluarga muda atau profesional muda gitu ya, yang memang lebih mengedepankan convenience dalam artinya kalau saya tinggal di sini misalnya, saya butuh untuk hangout gitu, saya butuh untuk beli makanan, saya butuh untuk ke lokasi kerja, itu convenience harus semuanya. all in one ya, Ya, supaya mereka bisa gaul, bisa Betul. menikmati. Nah Ya. ini biasanya di tengah-tengah kota ya. Ya. Tapi bagaimana dengan yang selama ini kita lihat yang di pinggiran? Nah di pinggiran ini kan ada semacam kota ini, kota itu yang semuanya juga serba dekat dan fasilitas serba ada, tapi rata-rata kan tapak ya. Betul. Rumah yang tapak. biasanya ukurannya juga jauh lebih besar untuk lebih keluarga yang inilah lebih Kalau mapan. keluarga mapan, otomatis size-nya lebih besar karena kan harusnya mereka sudah punya anak dan sebagainya. Sedangkan kalau milenial biasanya kita siasati dengan compact house, Mbak Desi. Iya. Jadi yang ukurannya memang lebih Masih kecil. 25 meter persegi 30 Bahkan gitu. luasannya kecil tapi nanti bisa bertumbuh. Karena kalau nanti mereka sudah berkeluarga punya anak masih bisa misalnya dinaikkan lagi ya, tambah ruangan, tambah apa. Jadi seperti itu. Sekarang kan mereka mungkin hanya keluarga muda yang suami istri, butuhnya mungkin ya
rumah kecil aja dengan yang masih terjangkau, tapi kedepannya nanti bisa gitu ditambah dengan ruangan lagi apa dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Jadi tren sumber-sumber kedepannya. pertumbuhan dari bisnis properti itu ya, rumah, Masih tapak, rumah, masih rumah. dan juga apartemen. Tapi ini selama 2 tahun ini ya saya lihat banyak sekali, apalagi rumah-rumah itu yang for sale itu Iya. itu di mana-mana. Ini tuh apa dampaknya terhadap harga ketika pandemi itu terhadap orang yang kan jadi butuh uang ya. Betul. Seberapa jauh jatuhnya harga ketika masa pandemi ini dan seberapa sulit untuk menjual rumah karena ini di mana-mana kan. Di saya mana-mana lihat ada ini. tulisan rumah rumah dijual Iya, dan betul. ya Betul. termasuk ke ya apartemen juga kan. Ya, kalau kami dari developer sebagai pengembang properti, memang kebanyakan yang rumah dijual itu kan bukan rumah yang di kawasan developer ya, lebih banyak yang rumah yang memang sudah jadi dimiliki oleh investor, kemudian dia butuh uang ya saya jual saja gitu, seperti itu. Kalau kami di property developer, memang rumah-rumah dijual itu kita berhadapan dengan secondary market. Nah, jadi yang sudah memiliki rumah, sudah beli rumah, kemudian butuh uang ya dijual. Iya. Dan apartemen kan juga, ini kan pasti terdampak juga, yang... Kalau apartemen itu lebih banyak disewa, instead of dijual seperti itu. Nah kalau kami siasatinya itu dengan cara, jadi harus ada advantage tertentu dengan membeli di developer, Mbak Desi, bukan membeli langsung dari pemilik gitu. Kalau kita developer, artinya komitmen kita terhadap kawasan itu yang harus kita tonjolkan gitu. Kita juga akan selalu menjaga lingkungan di kawasan itu, komitmen developer seperti itu. Dan kita juga sebagai developer, kita bisa juga bekerja sama dengan instansi-instansi perbankan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan cara bayar yang lebih fleksibel kepada konsumen. Mereka kan butuh juga cara bayar yang fleksibel, terjangkau, kemudahan gitu ya untuk bisa mendapatkan misalnya fasilitas KPR atau KPA. Nah, developer bisa bekerja sama dengan instansi perbankan atau melakukan program yang bersama-sama itu ya untuk memberikan gimmick-gimmick atau kemudahan-kemudahan tertentu gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke, jadi ini informasi yang menarik juga ya bagi para milenial khususnya yang bingung ya. Ingin membeli apartemen tapi mungkin salary-nya atau pendapatannya masih kurang dan mau tidak mau ya harus ada disiasati karena ini merupakan salah satu pasar yang sangat potensial ya. Jadi jumlah yang mencari hunian itu kira-kira berapa ya Mbak Widi? Apakah ada angkanya dalam kisaran juta berapa masih peluang untuk membangun apartemen ini masih dibutuhkan kira-kira berapa juta apartemen di Indonesia ini? Mbak Desi, kalau di tahun 2021 sendiri sebenarnya itu ada data juga yang menyatakan bahwa backlog ya, backlog kepemilikan rumah itu masih cukup signifikan di kisaran 12,7 jutaan. 12,7 juta, jadi masih besar. Ya, jadi banyak itu sebenarnya masyarakat di Indonesia yang masih butuh rumah, butuh rumah. Jadi nah inilah sebenarnya ini kan satu potensi peluang ya terhadap industri properti betul. ini. Baik, kita istirahat sebentar, tapi hal ini mungkin kita perlu dalami ya dalam segmen yang berikutnya. Tetaplah bersama kami, Final Notes akan segera kembali. Masih bersama Final Notes, di studio ada Widya Stuti Angkawijaya, Senior Director dari Damai Putra Group. Kita berbicara khususnya mengenai potensi industri properti dan juga mungkin tips dan triks bagi teman-teman milenial yang sekarang mencari bagaimana membeli apartemen karena ternyata di Indonesia ini masih ada sekitar 12 jutaan ya hunian yang dibutuhkan. Nah, ini jumlah yang luar biasa besar dan tentu saja merupakan potensi dan peluang bagi developer itu. Tapi sebelumnya dari segi hunian itu sendiri, ini kita kan di Jakarta ya, dan di mana-mana di tiap sudut itu ada apartemen baru dengan tawaran menarik dan lain sebagainya. Dan setahu saya itu masih banyak yang kosong, belum terjual atau pas pandemi ini tenannya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Nah, ini bukannya sudah saturated yang jumlah apartemen ini, Mbak Widi, apa masih perlu dibangun gitu, sebanyak itu?
Kadang-kadang saya juga bingung. Ini kok siapa yang beli dan siapa yang beli, tinggal di situ. siapa yang tertarik beli apartemen sekarang. Sebenarnya semuanya tergantung dari lokasi itu sendiri, Mbak Desi. Oke, sekarang kalau di Jakarta bagaimana menurut Mbak Widi? Terus terang. Kalau di Jakarta sudah memang oversupply. Ya. Nah, kebetulan kalau yang Damai Putra Group sendiri itu kan kawasannya di timur Jakarta atau lebih ke Bekasi ya, seperti itu. Nah, semuanya tergantung lokasi dan lingkungan sekeliling dari apartemen yang akan dibangun. Sebagai contoh misalnya saja di kami di Damai Putra Group itu kita ada apartemen Sayana sebenarnya. Sebenarnya target kami adalah untuk apartemen itu bisa disewa-sewakan. Kenapa? Karena lokasinya itu benar-benar persis berseberangan dengan universitas, persis berseberangan dengan rumah sakit. Jadi potensi pasarnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang butuh hunian, ya bisa tinggal jalan aja, ya mau masuk kelas jam 8 pagi, mereka bangun pagi jam 7 juga keburu, setengah 8 juga keburu, langsung jalan masuk kelas. Atau juga dokter-dokter, perawat, ya tenaga medis gitu yang memang karena pekerjaannya harus shift malam dan sebagainya, tentunya kan juga butuh hunian yang within walking distance lah, istilahnya seperti gitu. Jadi target kita juga harus tahu pada saat kita membangun suatu apartemen misalnya gitu di suatu lokasi, targetnya ini siapa dan di sekitar-sekitarnya ada apa yang kemudian itu bisa meng-create demand untuk apartemen itu sendiri. Oke, jadi ada strateginya lah dan di sini potensinya itu justru di luar Jakarta dengan ya menargetkan mahasiswa. Tapi dari segi rental kan tidak terlalu tinggi ya. Kalau pasarnya itu mahasiswa, beda misalnya kalau pasarnya profesional yang mereka butuh tinggal di dekat kawasan kantor. Ini Mbak Widi, ini bagaimana growth-nya itu kan juga harus dipikirkan kan oleh developer. Bagaimana cara mencari? Gini Mbak Desi, karena kita tahu segmen pasar yang kita akan bidik adalah mahasiswa, kemudian dokter, perawat, tenaga medis gitu yang sebenarnya itu profesional gitu ya. Kita juga meng-create-nya itu bentuknya studio. Jadi yang memang studio karena kan mereka hanya butuh datang bawa badan saja. Bawa badan terus kemudian tidur beristirahat, besoknya sudah beraktivitas lagi gitu. Mereka tidak punya keluarga yang mungkin punya anak 1 atau 2 dan sebagainya karena mereka adalah mahasiswa dan juga tenaga medis yang memang datangnya dari luar kota ya kebetulan itu untuk bekerja di situ. Jadi majority dari apartemen yang kita bangun misalnya karena kita tahu pangsa pasarnya adalah mahasiswa, studio bentuknya. Dan harga lokasi kan juga sangat menentukan harga. Ya kalau dari segi harga, saya lihat ya kalau di Jakarta ini tanah 1 meter saja atau apartemen 1 meter sudah wah luar biasa ya mahalnya. Secara keseluruhan apa juga strategi dari developer juga mencari kira-kira tempat-tempat yang bisa di-develop tapi Indonesia kan besar kan, bukan hanya Jakarta dan sekitarnya. Dan kebutuhan hunian ini kan bukan saja di kota-kota besar tapi di seluruh Indonesia itu sendiri. Apa yang dilihat sebagai potensi dan di mana-mana saja daerah yang masih perlu dikembangkan? Mbak Desi, kalau kita lihat kondisi sekarang ya, pemerintah kan juga sudah membangun infrastruktur yang cukup bagus ya. Ruas jalan tol juga itu dibangun juga luar biasa. Kemudian sarana transportasi juga luar biasa dibangunnya. Jadi jarak itu sekarang sudah tidak menjadi terlalu berkendala lagi gitu. Dengan adanya sarana transportasi, kita misalnya aja kerja di Jakarta nih. Kita mau tinggal sekarang di Bogor atau di Bekasi atau bahkan misalnya di Cikarang itu sudah tidak terlalu menjadi halangan lagi dengan adanya sarana transportasi yang baik gitu. Nah tinggal sekarang jeli-jelinya aja developer ini kemudian memilih lokasinya. Tentunya lokasi yang harus dipilih adalah lokasi yang pertama harga tanahnya masih affordable ya bagi developer. Kemudian lokasinya juga harus berdekatan dengan sarana-sarana transportasi sehingga memberikan kemudahan kan kepada penghuninya nanti. Kalau saya mau kerja di Jakarta dari mana, gampang gitu ke sananya karena misalnya aja ada jalur LRT-nya, ada jalur MRT-nya misalnya aja. Ruas tol juga langsung misalnya aja masuk ke masukkan jalan tol gitu. Nah, hal seperti ini yang memang harus kita perhatikan jadi dalam pemilihan lokasi. Kalau kantong-kantong khususnya daerah yang sekarang jadi incaran para property developer itu di mana saja
Mbak Widi. Apalagi tadi Ya. betul sekali dengan konektivitas, jalan tol kemana-mana sudah cepat dan khususnya bukan hanya di Jakarta, luar ya. Jakarta saja, tapi sampai ke Betul, dari keluar ya daerah. keluar daerah kan Betul. juga menjadi lebih mudah dengan Betul. adanya tol. Itu di mana-mana saja yang menjadi incaran sekarang dan juga potensial untuk dikembangkan karena juga masyarakatnya daya belinya juga semakin Betul. meningkat Ya. dan apalagi pertumbuhan juga sudah semakin roda perekonomian sudah semakin jalan Ya. di mana-mana saja. Yang tentunya yang pastinya juga infrastruktur Ya, sarana infrastruktur. transportasinya sudah berjalan. Kami Damai Putra Group juga punya proyek di luar kota juga. Kita ada di Sidoarjo, kita ada juga di Yogyakarta dan Magelang. Karena di sana infrastrukturnya juga sudah bertumbuh juga, Mbak Desi. Jadi apa namanya, itu juga terus terang juga pasti akan mengangkat properti, mengangkat bisnis properti dan juga mengangkat harga properti. Nah, jadi kita memanfaatkan itu. Jadi kita lihat di mana sih pemerintah ini membangun sarana infrastruktur dan juga jalur transportasi. Ya, biasanya kita mendekatkan diri, mencari lokasi di sekitar situ. Oke, dan sekarang kan sudah orang istilahnya sudah balik ke normal. Ya. Growth-nya itu sudah bisa terukur. Berapa, apakah sudah ada tren peningkatan dari pembelian hunian ini? Oke. Baik apartemen maupun rumah rumah tapak dan juga tanah lah. Betul, ya. Kalau dibilang growth dari sisi demand-nya itu memang meningkat. Meningkat. Ya, meningkat itu. Karena seperti tadi saya sampaikan juga kan sebenarnya kebutuhannya juga masih cukup besar ya gitu. Antara demand dengan supply-nya itu masih gap-nya masih cukup besar. Oke, masih lebih banyak demand daripada Iya, supply. Karena kan tadi masih banyak yang belum punya Ya, 12 rumah. juta itu. Tapi 12 juta ini mungkin ya di spread out seluruh betul. Indonesia kan. Betul itu. Nah, kemudian kalau dari sisi harga sendiri juga cenderung naik juga gitu karena dengan berapa persen kalau pemulihan dibanding dengan tahun lalu lah misalnya kalau kita beli Ya. tahun 2022 ini dibanding dengan tahun lalu itu berapa persen peningkatannya? Sekarang rata-rata itu di kisaran 5 sampai 10%. Oh, 5 sampai 10%. Itu masih di atas Masih inflasi lah. ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga. Baik, oke. Jadi ini juga mungkin menjadi suatu investasi yang menjanjikan Betul, ya dalam iya. properti ini. Kita istirahat sebentar, Mbak Widi. Siap. Tetaplah bersama Final Notes. Kami akan segera kembali. Iya, Final Notes kali ini membahas bagaimana geliat pasar properti di Indonesia dan saya ditemani Widya Stuti Angkawijaya, senior director dari Damai Putra Group. Nah, kalau bisnis properti ini ternyata cukup menjanjikan ya dan dari segi peningkatan dan ternyata demand-nya masih melebihi supply sehingga berarti ruang untuk profit ya dalam bisnis ini juga masih terus-menerus akan kita lihat apalagi ketika roda perekonomian kembali berjalan, orang juga semakin bisa lah untuk membeli huniannya. Tapi yang saya tadi tertarik ya dengan masih ada backlog 12 jutaan dan rata-rata tadi pasarnya ke lebih milenial yang ingin istilahnya memiliki hunian yang lokasinya bagus, convenient, mungkin ada fasilitasnya juga bagus ya, dekat tempat kerja dan lain sebagainya atau paling tidak dekat transportasi. Ini lahan yang subur ya. Kompetisinya kan juga pasti banyak. Ya. Bagaimana menyiasati sehingga karena industri properti ini banyak sekali pelakunya, pemainnya dan tentu saja memiliki strategi atau melihat peluang yang sama. Apa saja inovasi yang perlu dilakukan untuk menggait pasar dari yang memang cukup besar ini dan cukup menjanjikan, Pak Widi. Ya. Mbak Desi, tadi saya sempat sampaikan bahwa bisnis properti itu bisnis trust juga. Jadi percayaan kan ya. Jadi kita harus apapun kondisinya kita harus tetap komit
di dalam membangun dan mendeliver produk. Tentunya yang kita deliver juga harus produk yang berkualitas sesuai dengan janji yang kita berikan kepada konsumen. Jadi itu yang harus kita pegang dulu. Nah, tantangannya tentunya juga besar karena kompetisinya juga besar. Ya. Dan juga harganya kan sekarang harga bangunan dan harga bangunan juga semakin meningkat sehingga semakin menyulitkan bagi para milenial yang mungkin tidak mampu ya. Ya, karena dengan pandemi ini mereda sebenarnya, Mbak Desi, kita juga dihadapi oleh tantangan yang baru lagi, yaitu peningkatan harga barang material, kemudian peningkatan harga BBM. Itu tentu saja berdampak kepada peningkatan ongkos produksi. Ya. Jadi kembali kita harus bisa gitu ya melakukan inovasi-inovasi untuk bisa meng-create suatu produk dengan lebih efisien, ya, tapi juga berkualitas dan disenangin atau sesuai dengan tren di masyarakat. Ya. Contohnya, misalnya kita sekarang ini juga lebih mengecilkan size rumah seperti itu. Ya. Jadi, dan ini masih laku, jadi orang masih tetap membeli walaupun kecil. Size-nya lebih kecil. Paling kecil itu berapa? Kalau di area kami di Bekasi, memang paling kecil itu 60 ya untuk 60, size rumah. Untuk rumah tapak ya? Rumah tapak itu, karena sesuai ketentuan memang paling kecil 60. Jadi kami lebih cenderung membangun rumah yang memang cukup convenient lah, dari sisi size-nya. Karena trennya memang kayaknya sudah tidak rumah yang besar-besar lagi, yang maintenance-nya ruwet gitu ya. Pajaknya juga nanti pajaknya besar, juga luar biasa seperti itu gitu. Ya, jadi memang lebih ke jadi paling kecil 60 meter dan ini paling laku atau paling laku biasanya paling ukuran laku berapa? Di kisaran antara 70-an 90-an. 70-an. Nah, ini kalau kita bicara mengenai harga ya, per meternya sekarang itu berapa? Kalau saya ingin membeli rumah yang 60 meter persegi itu jatuhnya kira-kira berapa? Semuanya tergantung lokasi. Iya, dengan lokasi taruhlah ya agak di pinggir lah Jakarta. Jadi kita tahu kan kalau di tengah kota itu harganya kan luar biasa tinggi. Iya. Jadi kalau kembali sebenarnya tergantung lokasi. Even misalnya di kawasan kami juga itu, kawasan kami terutama yang di Kota Harapan ini merupakan kawasan terbesar dari proyek kami, luasan 2.200 hektar. Tapi itu pun kita tidak bisa menyamai harganya. Itu. Jadi ada area memang premium, ada area memang untuk menengah, ada area memang untuk yang lebih mahal, lebih rendah seperti itu. Semuanya tergantung lokasi. Kalau di area premium tentunya itu yang paling di area CBD ya, pastinya berdekatan dengan segala macam fasilitas ya, aksesnya juga gampang ya. Itu harga bisa per meternya itu bisa 12, bisa sampai dengan 14 juta seperti itu, 10 sampai 14 maksimum gitu. Dan itu kembali juga tergantung juga untuk peruntukannya untuk apa. Apakah untuk rumah atau misalnya lahannya itu akan dikembangkan untuk bisnis ya dan sebagainya, itu juga beda. Oke, jadi kisarannya kalau rata-rata berapa juta ini kalau untuk membeli rumah di kawasan di kawasan itu, ini ya, sekitar 8 juta sampai 14 8 juta sampai 14 juta. Dan ini cukup bersaing. Ini harga yang rata-rata memang diterapkan oleh semua developer ya, tergantung dari lokasinya di mana, kualitas size-nya dan apakah fasilitas dekat. Nah, paling banyak yang paling diminati sekarang itu profil. Itu seperti apa? Dari segi profil pembelinya dan juga profil harga yang orang diminati, tidak terlalu berpikir panjang lebar lah untuk membelinya. Itu yang paling banyak paling dominan. Yang paling dominan itu tentunya yang affordable ya, Mbak Desi. 75% lah, lebih dari 75% penjualan kita di tahun 2020 ini didominasi oleh rumah tapak ya, dengan harga itu di bawah 1 miliar. Oke, jadi di bawah 1 miliar. Dan rata-rata ini belinya apakah ada bantuan cicilan atau kerjasama nih? Apa metode pembelian rumah yang paling diminati dan paling istilahnya paling affordable?
Dengan harga 1 miliar itu memang majority itu dibeli dengan menggunakan fasilitas KPR. Nah, fasilitas KPR ini tentu saja karena ini juga yang beli itu kebanyakan adalah kaum milenial, pasangan-pasangan baru. Ya, usianya berapa Usianya biasanya? itu antara 25 sampai dengan 30-an menjelang 40 seperti itu. Jadi rumah Profesional pertama muda ya, ya. Pertama. Single status biasanya atau sudah Single paling tidak atau mau yang ingin baru membina rumah tangga, belum punya anak dan sebagainya, atau paling tidak anaknya hanya satu seperti Oke, itu. jadi kebanyakan. dan rata-rata income per bulannya berapa? Income per bulannya itu berkisaran antara 25 sampai dengan 40 juta ya, per 40 bulan. juta. Oke, jadi ini profil ya para Ya, pembeli sekarang properti, dan ini sangat menjanjikan kan. Betul. Karena ketika pasar ini sudah established, pada suatu hari kan keluarganya juga akan berkembang. Betul, Nah, akan bertumbuh, ya. akan tumbuh dan Betul. mungkin pindah ke Betul. membeli properti Ya. yang lain. Oke, jadi kenaikan harga yang bisa diprediksi dari ini kan kita lihat sekarang dunia di mana-mana kan inflasi, Iya. harga BBM juga fluktuatif, belum lagi macam-macam tantangan ya, harga bahan bangunan. Sekarang bangun rumah itu rata-rata per meter itu berapa dari segi cost? Ya, kalau misalnya dijual 8 juta sampai 14 juta, tapi dari segi cost-nya itu sendiri sebenarnya berapa? Ya. Sebenarnya kita memiliki acuan ya, Mbak Desi ya. Jadi acuan cost of goods sold atau cost membangun lah, konstruksi berikut perizinan dan sebagainya. Itu kita targetkan itu tidak lebih dari 50 sampai 55% seperti itu ya. Jadi itu yang acuan kita gitu. Memang kalau kita bicara properti, cost terbesarnya itu adalah di cost pembangunan tentunya. Karena kita kan harus membangun infrastruktur, harus membangun unitnya, bangunannya. Ada jalan aksesnya. Belum lagi juga biaya perizinannya gitu, biaya pematangan tanahnya. Nah, ini semuanya masuk di dalam tadi komponen cost of goods sold tadi itu. Nah, itu kita patok di situ karena kita juga punya kisaran berapa profit yang harus kita ini dapatkan. berapa minimum profit margin yang membuat developer itu merasa ya bisa bukan saja bisa survive tapi bisa untung ya, bisa berkembang. Ya. Berapa ini? Kalau kami mencanangkan itu di kisaran antara 28 sampai dengan 30%. Kenapa profit itu harus kita canangkan sedemikian? Karena kalau kita bicara properti, yang namanya land bank itu adalah sudah suatu keharusan. Artinya kita harus punya land bank yang cukup besar. Jadi berarti harus membeli tanah. Betul, ya. karena ada berapa jumlah land bank yang dimiliki oleh Damai Putra? Kalau Damai Putra Group sendiri untuk di Jabodetabek ya, kita majority di area Bekasi. Kita punya land bank itu untuk kawasan Kota Harapan Indah 2.200 hektar. Kemudian di luar Kota Harapan Indah kita juga masih mengembangkan kawasan-kawasan yang nilai land banknya itu sekitar ratusan hektar gitu. Jadi land bank itu penting karena kita kan jangka panjang, harus punya semacam kayak raw materialsnya lah yang untuk kita mengembangkan ke depan. Dengan adanya land bank yang besar, kita juga punya fleksibilitas Mbak Desi untuk meng-create fasilitas-fasilitas ya. Apakah itu fasilitas infra atau fasilitas retail, komersial, fasilitas lain-lainnya, ruang terbuka gitu ya, taman dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang apa namanya dunia properti itu sebenarnya harus meng-create itu. Baik, kawasan. Kita istirahat sebentar Mbak Widi, tapi masih panjang diskusi kita ke depan. Tetaplah bersama kami, Final Notes akan segera kembali. Final Notes kali ini bersama Widya Stuti Angga Wijaya, Senior Director dari Damai Putra Group. Kita membahas mengenai potensi dari industri properti dan kita lihat ternyata cukup menjanjikan, apalagi dari segi pihak developernya itu bisa dapat dari segi profit marginnya dari 28 hingga 30%, jadi cukup bagus ya. Dan bagi yang memiliki
hunian itu sendiri juga bisa mendapat peluang untuk peningkatan Betul. nilainya itu sendiri. Investasi. Jadi kalau misalnya kita beli apartemen tahun ini, mungkin 4-5 tahun lagi kita bisa jualnya kira-kira rata-rata berapa persen lebih meningkat? Kalau kenaikan apartemen di kawasan kami itu kisarannya antara 8 sampai 10%. Antara per 8 tahun. sampai 10%, dan ini tentu saja jauh di atas misalnya kita menyimpan uang di deposito. Betul, harus Itu begitu. iya. Ya, Tapi harus kalau begitu. rumah tapak yang paling diminati berapa persen peningkatannya? Apakah Nah. lebih tinggi atau Rumah tapak ini bisa lebih tinggi Mbak Desi karena harga lahan itu pasti selalu meningkat. iya, berapa Harga persen lahannya. kira-kira peningkatannya? Bisa lebih dari 10%. Bisa lebih dari 10%. Bisa Wah, lebih. jadi ini merupakan suatu investasi ya, tentu saja kita memiliki Ya. tempat tinggal yang sangat penting, tapi juga memiliki aset yang dari tahun ke tahun meningkat. Nah, ini kan sekarang kalau orang bicara investasi ya, banyak sekali pilihan untuk melakukan investasi. Menurut Mbak Widi, ini industri properti ini sangat diminati menjadi sumber dari investasi, misalnya dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain. Ya. Kalau kita bicara properti, Mbak Desi, bisnis properti itu kayaknya tidak akan pernah mati ya. Jadi akan terus bertumbuh. Kenapa demikian? Karena yang namanya hunian itu kan tetap kebutuhan premier ya. Ya. Jadi demand itu akan selalu ada. Demandnya itu pasti akan selalu ada. Dan bisnis properti itu adalah salah satu, atau industri properti itu adalah salah satu industri penggerak roda perekonomian di Indonesia sendiri itu. Jadi pemerintah pasti akan mendukung dalam hal ini. Dan selama ini cukup mendukung pemerintah sekali dengan ya. regulasinya yang Betul. memang bisa Regulasi, membantu. kemudian pemerintah juga memberikan stimulus-stimulus. Kalau di tahun 2021-2022 Apa kemarin, stimulusnya? itu kan ada pajak pertambahan nilai atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Di awal itu 100%, tetapi kemudian menjadi 50%. Tapi itu sangat membantu. Sangat membantu. sangat Tapi sekarang membantu. sudah balik lagi ke 100% atau Iya, masih? sekarang ini sudah berakhir gitu. Kami menunggu kebijakan pemerintah stimulus apa lagi gitu yang akan diturunkan. Kemudian DP 0% untuk KPR. Bayangkan Mbak Desi, DP 0% untuk KPR. Jadi kita juga sangat terbantu ya, karena mungkin pemerintah juga menginginkan industri properti tetap selalu bangkit ya. Apalagi industri ini kan juga menyerap tenaga kerja yang cukup besar ya, tenaga kerja konstruksi dan lain sebagainya. Belum tadi multiplier efeknya, kalau ada kawasan yang di-develop tentu saja ini menjadi sumber pusat perekonomian dan lain sebagainya. Nah, dari hunian ini yang tadi rumah tapak atau apartemen, banyak juga kan orang yang membeli khusus untuk investasi, tidak tinggal di situ, tapi untuk disewakan atau mungkin untuk dijual kembali. Kira-kira profilnya seperti apa? Berapa persen yang membeli khusus untuk tinggal di situ, atau berapa persen yang hanya untuk berinvestasi atau ingin menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi? Kalau untuk investasi mungkin lebih banyak di apartemen, Mbak Desi gitu. Jadi profil investor di apartemen itu lebih tinggi daripada profil end usernya. Kalau untuk hunian tapak memang end user yang lebih dominan. Kalau sekarang ini juga investor itu, terutama investor besar yang dari luar negeri itu juga banyak tertarik untuk bersama-sama bekerja sama membangun kawasan industri dan pergudangan. Nah, ini tren kedepannya adalah seperti itu. Karena kami juga banyak mendapat Damai Putra Group ya nanti akan mengarah ke situ. Iya, karena kami juga memiliki kawasan yang memang peruntukannya untuk industri dan pergudangan. Dan banyak investor juga dari luar yang sudah datang berminat. Contohnya di mana daerah yang paling diminati untuk kawasan industri? Kita punya namanya kawasan Segara Jaya ya. Itu memang kawasan untuk perindustrian dan pergudangan, dekat sekali dengan Marunda. Oke. Dan ini juga bisa menjadi salah satu investasi kan? Betul, ya investasi. Itu lebih tinggi lagi dari segi profit marginnya kalau kawasan industri dan pergudangan dibanding dengan hunian, atau beda? Harusnya beda, tetapi harusnya itu menjanjikan sekali, karena ya kalau kita bicara industri pasti kan pergerakan ekonomi dan segala ada di situ. Jadi tidak hanya kalau kita bicara kawasan industri tidak hanya gudang atau pabrik, tapi juga huniannya juga pasti ada, karena kan pekerja-pekerja juga butuh hunian ya. Jadi saling mendukung itu. Jadi betul-betul ini jadi satu biasanya jadi kota sendiri ya, dan berkembang seperti itu. 2023
ini tahun yang cukup menantang, apalagi dengan tadi inflasi dan mungkin resesi global. Mudah-mudahan Indonesia tidak terlalu terdampak. Apa kira-kira tantangan terberat yang mau tidak mau harus disiasati dan dihadapi ke depan, Mbak Widi? Jadi tantangannya itu yang pertama adalah konsumen sekarang itu cenderung wait and see, karena dengar berita sana sini akan ada resesi tahun 2023, kemudian tahun politik dan sebagainya. Jadi mereka cenderung untuk wait and see gitu. Sebenarnya yang namanya properti itu kan selalu bertumbuh ya, selalu akan investasi properti itu selalu akan apa namanya menguntungkan. Tapi kan ada cycle-nya kan, kadang-kadang kalau ini kan ada boom ya, semuanya bangun, semuanya beli, tiba-tiba bust ya. Ada jadi proyek mangkrak dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan juga atau sesuatu yang diperhitungkan? Ya, yang penting bagi kita developer adalah kita jeli-jeli seperti tadi membidik pasar, melihat lokasi dan komitmen kita. Kita harus bisa memegang komitmen kita sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Nah, tantangan 2023 sendiri itu karena memang kita menghadapi situasi yang masih belum tidak menentu seperti ini. Banyak faktor. Betul. Jadi ada nanti dululah kita lihat situasi dan sebagainya. Itu. Nah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena adanya krisis global, nanti juga suku bunga kredit kan juga akan meningkat, ya cenderung meningkat. Nah, ini juga otomatis nanti juga berarti kan cicilan akan meningkat. Nah, jadi kita juga harus menyiasati itu. Bagaimana kita memberikan pilihan-pilihan, cara-cara kemudahan bagi konsumen untuk bisa tetap afford, untuk bisa beli rumah dengan harga atau cicilan yang affordable seperti itu. Jadi harus agak kreatif ya, memberikan insentif. Contohnya apa saja? Nah, contohnya iming-imingnya biasanya ada buy one get one free. Buy one get one. Saya mau juga buy one get one free. Jadi kita berikan misalnya aja DP yang ringan. Tapi bisa DPI ringan itu bisa dicicil dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Kemudian kita juga memberikan subsidi misalnya, subsidi bunga. Jadi kita bekerjasama dengan bank, misalnya aja bunganya, misalnya aja 6%, kita berikan subsidi misalnya 2,5%. Jadi itu kemudahan-kemudahan itu, atau subsidi biaya akad dan sebagainya. Banyak cara yang bisa kita banyak lakukan. Cara, harus kreatif dan harus juga kompetitif ya, karena pesaingnya itu besar. Tapi secara keseluruhan optimistis bahwa industri ini merupakan industri salah satu yang cukup menjanjikan lah. Iya, optimis. Iya, Mbak Widi, sekali lagi terima kasih banyak atas insight-nya dan sukses selalu tentu saja. Jaga kesehatan. Sama-sama Mbak Desi, terima kasih. Ya, demikian Final Notes kali ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di YouTube CNN Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.